Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro konco, balik lagi bersama saya di channel Wong Klaten. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing pengalaman seputar pegawai negeri sipil ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai perbedaan formasi penjaga tahanan dan pengawal tahanan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kedua formasi tersebut di tahun ini banyak dibuka lowongan ya, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kedua formasi itu sama-sama tamatan sekolah menengah atas atau SMA ya. Jadi dari segi itu mungkin kualifikasinya sama, tapi apa sih sebenarnya perbedaan itu untuk teman-teman yang mau menjadi seorang pegawai negeri sipil yang hanya, dalam tanda kutip ya, hanya berijazah SMA? Otomatis kalian, teman-teman, harus memilih di antara keduanya tersebut. Nah, di sini saya akan membeberkan informasi yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman ya. Nah, ini dulu disclaimer dulu, kalau kenapa saya bisa tahu tentang formasi penjaga tahanan dan formasi pengawal tahanan. Kalau saya bisa tahu tentang formasi pengawal tahanan karena saya selama 1 tahun itu pernah ditugaskan menjadi seorang pengawal tahanan di Kejaksaan Negeri. Nah, untuk penjaga tahanan sendiri itu juga berhubungan langsung dengan seorang pengawal tahanan. Nah, ketika biasanya kita ada ngobrol-ngobrol sedikit soal pekerjaan. Nah, dari situ saya sedikit mengerti, dan ditambah dari referensi-referensi lainnya, sedikit mengerti apa sih sebenarnya perbedaannya. Nah, mulai dari perbedaan yang pertama, yaitu adalah tempat kerja ya, atau instansi. Jadi kalau seorang penjaga tahanan itu berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, berbeda dengan pengawal tahanan. Kalau pengawal tahanan itu berada di bawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, itu simpel tapi hal yang mendasar yang harus teman-teman tahu. Itu untuk perbedaan yang pertama. Nah, lanjut ke perbedaan yang kedua, itu adalah dari cara sistem kerja ya, atau tugas pokok dan fungsi seorang penjaga tahanan dan pengawal tahanan itu sangat berbeda ya, walaupun pada intinya sama-sama menjaga seorang tahanan dan sama-sama berhubungan dengan seorang tahanan atau narapidana. Nah, apa sih perbedaannya? Kita mulai dari seorang penjaga tahanan. Kalau penjaga tahanan itu, ini saya sudah buat contekan ya, sebuah artikel. Jadi kalau penjaga tahanan itu adalah tugasnya menjaga tahanan selama dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Jadi tugas pokok dan fungsi seorang penjaga tahanan adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan ya. Nah, tapi juga selain itu, seorang penjaga tahanan juga bertugas mengecek, mengontrol, mengawasi setiap kegiatan yang ada di rumah tahanan itu. Entah itu aktivitas tahanan ketika pagi itu harus absen dulu, absen apel lah, apel biasanya ada apel itu dihitung lagi. Pokoknya setiap, kalau tidak salah itu sehari 2 kali atau 3 kali itu ada apel untuk menghitung jumlah tahanan. Jadi di situ akan kelihatan, oh tahanan ini tidak ada, kenapa kok bisa tidak ada. Nah, itu di situ kelihatan. Dan seorang penjaga tahanan juga berkewajiban memfilter kalau ada keluarga yang membesuk. Jadi sebelum keluarga membesuk seorang tahanan atau narapidana, itu akan dicek dulu oleh seorang penjaga tahanan sebelum masuk ke ruangan yang telah disediakan ya. Nah, itu adalah tugas pokok dan fungsi dari seorang penjaga tahanan. Nah, berbeda dengan seorang pengawal tahanan. Kalau pengawal tahanan itu adalah menjaga tahanan
ketika berada di luar rutan. Jadi kayak ya sebenarnya pembagian shift sih, kalau di dalam berarti seorang penjaga tahanan. Kalau sedang di luar, tapi ini di luar dalam konotasi sedang melakukan persidangan ya, melakukan persidangan atau sedang dimintai keterangan oleh jaksa penuntut umum. Nah, di situ pengawal tahanan bertugas mengambil tahanan dari rutan bersama dengan petugas kepolisian yang ditunjuk itu mengeluarkan tahanan dari rutan, terus membawanya ke pengadilan, terus mengawasi dan menjaga saat persidangan atau saat tahanan sedang dimintai keterangan oleh jaksa penuntut umum atau hakim. Itu adalah tanggung jawab seorang pengawal tahanan sampai kembali ke dalam rutan. Nah, setelah terjadi serah terima itu baru diambil alih lagi oleh seorang penjaga tahanan. Nah, jadi dari sisi tadi udah kelihatan bedanya ya, dari pekerjaannya aja udah beda, yang satu di dalam, yang satu di luar. Nah, untuk perbedaan yang ketiga, jadi ini adalah mungkin bisa menjadi pertimbangan utama bagi teman-teman ya, yaitu adalah jam kerja ya, jam kerja antara penjaga tahanan dan pengawal tahanan itu sangat berbeda drastis. Nah, apa penyebabnya? Di sini kita coba ulas satu persatu dari penjaga tahanan. Nah, perlu teman-teman ketahui, seorang penjaga tahanan itu walaupun dia adalah seorang pegawai negeri sipil, namun jam kerjanya itu berbeda dengan pegawai negeri sipil lainnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dalam sistem kerja seorang penjaga tahanan itu ada sistem shift. Nah, sistem shift itu diatur dalam 3 shift ya. Kalau di penjaga tahanan itu ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Nah, shift pagi itu antara jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Nah, untuk shift siang antara jam 1 siang sampai jam 7 malam. Dan yang terakhir, kalau yang kebagian shift malam, berarti jam kerjanya agak lebih banyak ya, yaitu antara jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Nah, itu ya untuk jam kerja seorang penjaga tahanan. Nah, terus apakah akan shift pagi terus? Apakah akan shift siang terus? Apakah akan shift malam terus? Nah, itu tergantung dari pembagian tugas pimpinan. Mereka mau sistem yang bagaimana? Sejauh ini yang saya tahu ada 2 sistem pembagian ketika menjaga tahanan, yaitu yang pertama itu adalah sistem kerja hari pertama masuk siang, terus hari kedua masuk pagi, terus hari ketiga masuk malam, dan di hari keempat itu mendapatkan jatah libur. Nah, di hari kelima balik lagi ke masuk siang, dan hari ke-6 berarti masuk pagi lagi, begitu seterusnya diulang-ulang seperti itu. Itu sistem yang pertama. Terus sistem yang kedua itu di hari pertama penjaga tahanan itu akan masuk siang, dan di hari kedua itu akan masuk shift pagi dan sekaligus juga shift malam. Nah, itu terus di hari ketiga seorang penjaga tahanan akan mendapatkan libur dan berlanjut sampai hari keempat. Jadi di hari kelimanya baru masuk lagi siang lagi. Nah, begitupun seterusnya. Jadi diulang-ulang seperti itu. Nah, kelihatannya yang kedua lebih menguntungkan ya, cuman istirahatnya mungkin agak kurang, tapi terobati dengan 2 kali hari libur. Nah, itu untuk sistem kerja yang sampai saat ini saya tahu. Mungkin kalau yang lebih konsen ke penjaga tahanan lebih tahu ya, tapi gambarannya seperti itu. Jadi kesimpulannya, seorang penjaga tahanan itu jam kerjanya tidak seperti PNS pada umumnya yang masuk antara hari Senin sampai hari Jumat ataupun Senin sampai hari Sabtu. Dan yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman, penjaga tahanan itu tidak mengenal hari libur ya. Jadi kalau semisal ada hari libur nasional, hari libur apa namanya, Lebaran Idul Fitri atau apa, itu pokoknya
yang tadi sistem shiftnya itu akan berlanjut terus. Jadi ya di situ letak yang harus teman-teman maklumi kalau menjadi seorang penjaga tahanan. Nah, itu tadi penjaga tahanan ya. Terus kalau sementara untuk pengawal tahanan sendiri itu kebalikannya ya, hampir kebalikannya, karena pengawal tahanan itu hanya bertugas di saat jam kerja seperti PNS biasanya. Nah, jadi pengawal tahanan itu bertugas antara jam 7.30, absen biasanya jam 7.30 sampai jam 8 ya, tergantung keputusannya, tergantung instansinya. Tapi kejaksaan biasanya itu masih ada toleransi waktu sampai jam 8 kalau absensi itu. Nah, terus jam kerjanya itu sampai jam 4 sore. Nah, seperti PNS biasanya juga, jadi di kejaksaan itu menerapkan 5 hari kerja ya. Jadi Sabtu Minggu itu seorang pengawal tahanan juga libur. Dan begitu pula ketika tanggal merah, hari libur nasional atau hari lebaran, pengawal tahanan akan ikut libur ya. Jadi intinya pengawal tahanan itu sama lah seperti PNS-PNS pada umumnya. Tapi seorang pengawal tahanan itu belum boleh pulang kalau tahanan belum pulang. Jadi ketika persidangan masih berlangsung melewati jam kerja jam 4 sore, jadi tanggung jawab seorang pengawal tahanan itu harus tetap dilaksanakan sampai tahanan dikembalikan ke rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Nah, itu dari jam kerja ya, perbedaannya yang paling sangat-sangat mencolok itu dari jam kerja. Dan tapi ya kalau mau mengakalinya itu ya teman-teman harus kalau penjaga tahanan kan berarti tidak dapat tanggal merah, tapi teman-teman masih dapat cuti seperti halnya PNS biasanya, tapi ya cutinya mempertimbangkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pimpinan pada saat teman-teman mau cuti. Nah, itu 3 perbedaan inti ya. Sebenarnya masih banyak sih perbedaannya, baik dari segi gaji, mungkin dari segi kepangkatan, atau dari segi lainnya. Nah, itu atau dari segi penghasilan mungkin juga bisa. Oke, jadi itu 3 hal pokok yang bisa saya sebutkan, yang mungkin bisa membuka mata teman-teman mau milih antara mau jadi penjaga tahanan atau mau pengawal tahanan. Coba komen di bawah teman-teman, lebih dari 3 perbedaan tadi lebih enak jadi apa coba, penjaga tahanan atau seorang pengawal tahanan. Nah, apa teman-teman juga kurang jelas itu bisa tanya di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.